Ibu peragakan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Jadi seperti ini, tepuk doa. Bila aku mau doa, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Wes, bablas setannya. Ayo bareng-bareng. Tepuk doa. Bila aku mau doa, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Wes, bablas setannya. Silakan Mas Imam dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bangkunya yang masih berantakan dirapihin, yang masih ada sampah diambil. Coba Mama, bajunya dirapikan. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nabila Umama, Hadir, Bu. Rosima, Hadir, Bu. Sofatun Nada, Hadir, Bu. Aulia Fenda, Hadir, Bu. Sofia. Izin Bu, izin. Kenapa izin? Lagi kurang enak badan. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah agar bisa belajar kembali di kelas. Oke, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu tentang pengertian Al-Quran, Bu? Coba, apa sih Al-Quran itu, Nabila Umama? Al-Quran itu adalah kalam Allah yang lafaznya berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat yang diturunkan secara mutawatir yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas serta membacanya bernilai pahala 2. Baik, alhamdulillah semuanya masih ingat materi pada minggu lalu ya. Ingat, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang keautentikan Al-Quran. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu minta tolong Mbak Safa untuk membaca tujuan pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini tuh ada 3, Bu. Ya, Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Yang kedua, siswa mampu membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi redaksinya, mukjizatnya, dan sejarahnya. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan contoh keautentikan Al-Quran. Itu, Bu. Terima kasih. Sama, Bu. Ibu mau tanya dulu, apa sih autentik itu? Autentik itu asli, Bu. Apa sih, Mak? Autentik itu asli, Bu. Berarti keautentikan Al-Quran adalah keaslian Al-Quran. Kalau bukti keautentikan Al-Quran itu apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Belum. Kalau contohnya mungkin udah tahu? Belum juga, Bu. Belum tahu. Langsung saja kita bahas keautentikan Al-Quran atau keaslian dari Al-Quran. Yang seperti pelajaran minggu lalu, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat. Nah, kata mukjizat sendiri itu adalah kelebihan atau keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada para rasul dan nabinya untuk mengalahkan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mukjizat sendiri itu dilihat dari kondisi umatnya. Contohnya, ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam, waktu itu sangat tren sekali dengan orang penyihir. Maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa berupa bisa menyihir tongkatnya menjadi ular yang besar dan bisa bergerak. Selanjutnya contoh kedua, pada zaman Nabi Muhammad SAW itu sangat terkenal sekali orang yang bisa sastra Arab. Dia sangat bagus sekali menciptakan syair-syair, nazom-nazom dan sebagainya. Akhirnya Allah turunkan mukjizat berupa Al-Quran yang bisa mengalahkan kesastraan orang Arab itu. Mukjizat itu tidak hanya satu, ada 2 macam mukjizat. Yang pertama mukjizat hissi dan yang kedua mukjizat maknawi.
Mukjizat isi itu adalah mukjizat yang bisa langsung kita dapat dengan panca indera. Contohnya tadi mukjizatnya Nabi Musa alaihis salam yang bisa merubah tongkatnya menjadi ular yang besar. Dan yang kedua mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi itu tidak bisa kita tangkap hanya dengan panca indera kita saja, melainkan harus dengan akal pikiran kita. Contohnya yaitu Al-Quran. Al-Quran kalau kita hanya membacanya saja atau mendengarnya saja, kita belum menemukan apa itu mukjizat dari Al-Quran. Maka kita harus mempelajarinya dan memahaminya terlebih dalam lagi tentang Al-Quran, kalau bisa sampai mengamalkannya. Langsung ke inti pembahasannya, yaitu bukti keautentikan Al-Quran. Bukti keautentikan Al-Quran itu Al-Quran tidak bisa ditiru oleh siapapun, meskipun orang itu orang secerdas siapa? Robert Einstein atau orang cerdas sedunia pun tidak bisa menandingi Al-Quran. Dulu orang kafir meyakini bahwa Al-Quran itu adalah hanya mantra-mantra, hanya syair-syair yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Dengan ketidakyakinannya itu, mereka mempunyai keraguan, ingin membuat sesuatu yang bisa menandingi Al-Quran. Akhirnya orang kafir mengumpulkan orang-orang sastra Arab yang pintar dalam bahasanya, pintar dalam kosakatanya. Mereka ingin menandingi Al-Quran dengan waktu itu surah Al-Fil. Di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sedangkan karangan mereka Al-Fil mal fil wa ma adraka mal fil. Sangat berbeda sekali bahasa-bahasa mereka. Yang mana bahasa Al-Quran itu sangat lembut, sangat indah, sangat Al-Quran mencakup semua yang global dan semua yang terperinci. Selanjutnya, bukti keautentikan Al-Quran itu sudah Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Allah pula yang akan menjaga Al-Quran. Terjaganya Al-Quran itu faktor terbesarnya adanya penghafal Al-Quran. Dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Al-Quran diturunkan, para sahabat langsung menghafalkannya atau menulis di pelepah kurma atau di tulang belulang. Karena banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat, akhirnya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membukukan Al-Quran menjadi Al-Quran yang seperti kita pegang saat ini. Oke, coba ibu mau nanya ke Khosimah. Mukjizat itu ada berapa? Mukjizat itu ada 2. Apa aja? Mukjizat isi sama maknawi. Oke. Satu lagi ibu mau tanya ke Umamah. Apa sih bukti keautentikan Al-Quran? Tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dan Allah juga sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak akan berubah. Terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Oke. Jadi ibu sudah menyiapkan 5 soal, yang mana 5 soal ini harus kalian kerjakan secara berkelompok. Berhubung yang masuk hanya 4 orang, maka kita menghitung dari 1 sampai 2 saja. Nanti kalian berkelompok dengan teman kalian yang menyebutkan angka yang sama. Dimulai dari Khosimah, dilanjutkan Aulia Fenda. 1, 2, 1, 2. Oke. Sudah berdampingan kan? Sudah Bu. Jadi soal ini kalian kerjakan di perwakilan buku teman sekelompok kalian.
Untuk jawabannya boleh bersumber dari manapun. Boleh dari buku paket yang kalian buka sekarang, atau dari buku LKS, atau dari manapun itu. Waktu kalian mengerjakan 15 menit, dan perlu diingat setelah kalian selesai menjawab, Kak Ibu akan mengadakan game turnamen, dan barang siapa yang memenangkan game turnamen akan Ibu beri hadiah. Kita banyak kelompok satu. Iya. Silakan dikerjakan. Ambis banget. Ambis. Bu, tujuan mukjizat itu sendiri apa sih, Bu? Jadi tujuan mukjizat itu untuk para nabi agar bisa mengalahkan atau melemahkan orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kelompok 2 sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Bagaimana anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, selesai kalian menjawab, kalian akan game turnamen. Game sebelumnya Ibu menjelaskan peraturan dari game turnamen itu. Jadi nanti kalian semua kelompok maju ke depan menjawab masing-masing soal yang sudah Ibu berikan. Ketika Ibu sudah mulai aba-aba, barisan nomor 1 maju untuk menjawab nomor 1. Selesai menjawab barisan nomor 1, dia kembali ke barisannya yang paling belakang. Dan barisan nomor 2 maju ke depan untuk menjawab soal selanjutnya. Dan begitu seterusnya sampai soal selesai. Untuk game ini Ibu beri waktu 8 menit. Kalau waktunya sudah selesai, otomatis gamenya juga akan berakhir ya. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Bu, untuk mengetahui sudah selesai menjawab semua gimana, Bu? Jadi bagi kelompok yang berhasil untuk menyelesaikan soal, dia harus angkat tangan dan bilang saya sudah, Bu. Berarti kita harus cepet-cepetan ya, Bu? Iya, kita harus cepet-cepetan. Oh. Dan untuk poinnya, poin yang benar Ibu kasih 2,5. Dan untuk jawaban yang salah Ibu kasih poin 0. Oke, Bu. Silahkan maju. Aku kita semua aja nih. Maju, Bu. Iya. Maju kan? Ini kita semua. Iya, kita semua. Anak, Siap, Bu. 1, 2, 3. Ya balik ke belakang, balik ke belakang. Cepetan, Nay. Ini soalnya sama. Ini soalnya tahu tak? Yang kemarin kita pelajarin loh, dia bisa lupa sih. Iya bener ya. Ya lu juga mau. Bagi yang sudah angkat tangan, Makasih, Bu. silakan duduk. Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya kita tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kalian selesai menjawab soal ini, kita bahas soalnya satu persatu. Teknik pembahasannya yaitu Ibu karena Ibu membuat soalnya itu sama, akan tetapi penomorannya yang berbeda. Jadi Ibu membahas satu nomor menyeluruh ke semua kelompok. Jadi 2 per 1. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok biru dapat poin 2,5. Kelompok ungu poin 2,5. Oke, selanjutnya nomor 2. Ibu lihat kayaknya kelompok ungu masih ada yang salah.
Coba kita bahas. Al-Quran merupakan contoh dari mukjizat. Coba dibantu Safar menjawab. Jawaban yang benar itu mukjizat nabawi, maknawi Bu. Salah saya Bu. Kenapa mukjizat maknawi? Coba dijelaskan. Jadi saya jelaskan ya Bu. Al-Quran itu merupakan mukjizat maknawi karena tanpa memahaminya terlebih dalam kita tidak mengetahui kemukjizatannya Bu. Oke, berarti skor untuk kelompok biru 2,5, sedangkan kelompok ungu 0. Kelompok ungu jangan berkecil hati, masih ada 2 soal. Yang ketiga, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, merupakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9. Kelompok biru benar, kelompok ungu juga benar. Dan yang terakhir, tidak dapat ditiru oleh siapapun, itu merupakan bukti keautentikan Al-Quran. Semuanya benar. Sekarang kita jumlah masing-masing kelompok poinnya ada berapa. Untuk kelompok biru poinnya 10. Yes. Dan kelompok ungu seperti yang Ibu jelaskan tadi, Ibu sudah menyiapkan hadiah. Dan Ibu memiliki 2 kategori hadiah. Tos buji ya Bu? Uji. Kategori yang pertama untuk kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi, Ibu berikan kepada kelompok biru. Silakan perwakilan kelompok biru maju ke depan. Dan kategori yang kedua, Ibu berikan untuk kelompok yang berhasil mengerjakan soal dengan cepat, Ibu berikan kepada kelompok ungu. Silakan perwakilan kelompok ungu. Masya Allah. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Oke. Ada yang ditanyakan dari sini? Paham sekali Bu. Sekarang Ibu minta satu kelompok membuat kesimpulan. Semua kelompok Bu. Ya, satu kelompok satu. Sudah? Coba kelompok satu. Siapa yang mau? Silakan ngomong. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad, menjadi bukti kerasulan beliau, dan terbukti bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membuat semisalnya atau mirip dengan Al-Quran. Masya Allah. Coba kelompok 2 kesimpulannya gimana? Saya Bu. Ya. Jadi kesimpulannya kemurnian dan keautentikan Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa terjaga sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup hingga hari kiamat kelak Bu. Oke, terima kasih, bagus sekali kesimpulan dari kedua kelompok ini. Jadi Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran sendiri itu pasti terjaganya sampai kelak hari kiamat. Terakhir, Ibu mau nanya, apa sih autentik itu? Asli Bu, asli. Berarti keautentikan Al-Quran adalah Aslian Al-Quran. apa bukti dari keautentikan Al-Quran? Tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dalam surah apa Allah menjelaskan bahwa Al-Quran akan terjaga selamanya? Surah Al-Ma'idah ayat 9 Bu. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Semoga pertemuan hari ini menambah wawasan kita tentang Al-Quran dan menambah keberkahan hidup kita.
31 di buku paket. Dan minggu depan kalian kumpulkan ke ibu ya. Baik, Bu. Untuk minggu depan kita akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Oke, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.